Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eca Triansa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat game dari Unity, game 2 dimensi. Nah, ini saya akan menjalankan dulu gamenya. Nah, ini kalau untuk menggerakkan seperti ini tuh menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, tanda panah kanan kiri. Nah, kalau untuk loncat kita pakai spasi dari keyboardnya. Terus di sini juga sudah bisa mengklaim pointing dengan mengklaim gemnya atau poinnya. Di sini saya setting gemnya itu dengan angka 5 poin. Terus, nah, kalau kena musuh itu akan mengurangi nilai dari gemnya. Nah, ini. Nah, kalau kena musuh akan berkurang nilainya. Terus, ini juga saya sudah bisa melakukan leveling. Nah, jika melewati pembatas tadi akan masuk ke scenes yang berikutnya. Nah, ini adalah scenes yang kedua atau leveling yang level 2. Itu tadi dari gameplaynya. Lalu di sini saya menggunakan aset-aset di dalam gamenya itu dari assetstore.unity website ini. Nah, di sini kita cari aja aset yang mau kita pakai. Misalnya di sini kita pakainya yang 2 dimensi ya. Terus habis itu kita pilih. Di sini saya menggunakan yang gratis, yang free asset. Terus terserah kalian mau pilih aset yang mana, itu terserah. Nah, untuk menambahkan aset ke dalamnya itu, ke dalam Unity-nya, misalnya kita mau menambahkan aset ini bisa langsung klik add to my asset. Terus sebentar. Di sini kita setting yang free asset. Kalau udah, langsung open in Unity, terus nanti open Unity editor. Nah, di sini nanti akan muncul di page cake manajernya ini aset yang udah kita download. Ini adalah beberapa aset yang saya pakai, yang saya gunakan untuk di dalam game yang saya buat. Nanti kalau sudah bisa diimport. Karena di sini saya sudah mengimportnya, maka ini tinggal diimport untuk asetnya. Nah, untuk tata cara buatnya yaitu pertama di main kamera. Di main kamera ini kita ganti size-nya itu menjadi 1. Terus habis itu kita bikin ini untuk menambahkan grid. Itu klik tanda panah ini, terus create empty. Nanti kalian di create empty itu kalian bisa nambahin grid. Nah, ini di grid ini kita klik kanan lagi. Nanti di sini ada create empty untuk beri nama create empty, terus diberi nama ground. Nah, ini nanti di sini beri nama ground. Nah, karena saya sudah buat, jadi saya nggak perlu beri nama lagi. Terus kalau udah, ini tuh ground itu untuk, nah ground ini tuh untuk si pijakan dari si playernya ini. Di ground juga kita setting di bagian skalanya ini 0,2 atau kotak-kotak ini lebarnya 0,2 ya, dengan lebar 0,2. Terus add komponen. Di add komponen itu ada tilemap
renderer. Nah ini di tilemap renderer ini, terus nah ini juga ada order in layer itu untuk apa ya, agar si groundnya itu berada di luar dari backgroundnya. Terus ini adalah open tile palette. Nah ini tuh adalah saya dapat ini tuh dari aset yang sudah saya import, yang sudah saya download. Terus nanti ini dikreasikan atau untuk membuat groundnya itu dikreasikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Bisa ngambil dari tilemap ini untuk membuat si groundnya ini. Kalau udah di dalam ground ini dibikin lagi create empty, yaitu box collider. Oh sebentar, di bagian ground itu ada layer. Nah layernya ini di setting dengan edit layer. Terus di edit layer ini, user layer 6 ini ditambahkan yaitu namanya ground. Nah kalau udah nanti di ground ini dibikin create empty, klik kanan, terus bikin nih box collider. Kalian bikin aja namanya box collider. Nah box collider itu digunakan untuk si player ini agar dapat memijak groundnya, memijak tanah ini, collider ini. Terus kalian bisa setting aja, terserah kalian mau gimana, apa ya namanya, seberapa panjang menyesuaikan dari si mapnya ini box collidernya. Nah kalau untuk seperti ini map yang ini itu kan tidak kotak bentuknya, atau lebih ini apa ya, gimana ya, pokoknya bentuknya nggak kotak, itu berarti pakainya edge collider. Nah si edge collider ini kalian bisa ubah terserah sesuai, menyesuaikan dengan bentuk map yang udah kalian bikin. Udah lanjut ke player. Nah player di sini saya itu menggunakan playernya itu ngambil dari aset yang udah di download dan diimport juga. Nah ini saya ngambilnya playernya yaitu dari Pigment. Di sini ada beberapa pilihan player dari asetnya. Saya ngambilnya yang Pigment, terus nanti di drag aja dari player ini tuh, di drag ke scenes-nya, ke bagian ini scenes-nya. Terus agar si player ini dapat bergerak, kita juga buat script. Scriptnya yaitu, nah ini kita bikin script movement agar si player itu dapat bergerak. Ini adalah script movementnya. Nanti saya akan cantumkan link scriptnya di description box. Nah kalau udah bikin script movement, terus agar si kamera nih dapat mengikuti si player juga, apa ya, pas di running itu nanti si kamera itu mengikuti player, kita juga bikin script yaitu kamera follow. Di kamera follow ini adalah scriptnya. Terus habis itu untuk menambahkan gem atau apa namanya ya, ini pointing, untuk menambahkan gem pointing kita juga caranya itu ngambil dari aset store. Tadi saya sudah import, terus di sini saya menggunakan fruit, buah-buahan sebagai gemnya. Di sini saya mengambil yaitu dari si strawberry ini. Nah nanti tinggal di drag ke dalam scenes-nya ini. Terus agar si player dan gemnya itu dapat bergerak-gerak, dibuat si animation ini. Dibuatnya itu dengan klik Windows, terus animation, terus ke animation lagi. Nah kalau udah nanti akan muncul tampilan ini, animation ini. Terus nanti kalau misal mau gerakin player itu kita buka dulu playernya, apa ya namanya, kita buka dulu player yang udah kita pilih. Terus nanti kalau si playernya itu mau
lari. Nah, si playeran ini kita kita tambahkan semuanya, ini dipilih semua, lalu di drag dimasukkan ke dalam si animation ini, dimasukkan terus nanti di diatur atau disetting waktu kecepatan larinya itu disetting. Nah, nanti pas setting ini kita pakainya player run, dan seterusnya juga. Kalau mau yang jam ya di sini pakainya yang jam, tapi si jamnya ini juga dimasukkan ke dalam, di drag ke dalam si animation ini. Begitu juga sama dengan si gem, untuk menambahkan gemnya juga sama, agar si gemnya ini dapat bergerak-gerak. Nanti si strawberry ini di drag ke dalam sini. Begitupun juga sama dengan musuhnya. Di sini kan saya menggunakan musuhnya yaitu piranha plant. Nah, ini menggunakan tanaman piranha. Musuhnya saya juga ngambil dari aset yang udah diimport. Ini musuh yang saya gunakan di sini juga. Kalau mau musuhnya itu bergerak-gerak ya tinggal di drag, dipilih semua, lalu di drag ke dalam animation. Terus nanti di sininya dirubah menjadi, ini saya beri namanya monster. Terus selanjutnya untuk background, di belakang ini background saya menggunakan juga dari aset yang udah diimport, yaitu di sini bukan background. Nah, ini adalah background langit yang saya gunakan. Terus lanjut untuk membuat teks yang bergerak itu, teks teks pointingnya itu kita bikin lagi, bikin di sini tuh create empty, terus bikin canvas. Nah, di sini di canvas itu kita bikin apa namanya? Nah, di bagian kanvas ini, di inspektornya itu, nah, di kanvas layarnya itu default, layarnya menggunakan default. Terus di bagian kanvas ini nanti klik kanan, terus ke UI, terus di UI juga ke kanvas lagi. Nah, nanti di kanvas itu kita bikin teks. Nah, di teks ini tuh, di kanvas nanti pilih teks TMT. Terus nanti di teks ini, nah ini adalah tulisan yang saya buat untuk pointingnya. Saya menambahkannya namanya gem. Nah, supaya si tulisannya itu bisa mengikuti
dari apa ya, scenes-nya ini mengikuti playernya. Di inspektor gem teksnya itu diubah ke teks sesuai yang dibuat di kanvas di inspektor ini. Nah, yang terakhir itu yaitu kita membuat leveling atau ya lanjut ke level 2. Nah, di leveling ini tuh kita ke berarti pertama itu klik aset. Nah, di aset ini itu ada yang namanya kan di aset sini scans. Nah, ini ada scans. Terus di scans itu klik kanan, nanti create, terus create scan ini. Nanti kalau udah create scan, nanti ke file, terus open scan. Oh, di create scan itu berarti apa ya? File terus build setting. Nah, di sini nanti diklik build setting. Terus di drag ini itu di drag ke dalam sini. Kalau udah silang aja. Terus nanti di sini saya beri nama yaitu level 2. Terus untuk checkpoint, buat checkpoint di sini, nah di sini tuh bikin checkpoint dengan create empty, terus checkpoint, terus ditambahkan di dalam checkpoint ini ada komponen. Di dalam checkpoint itu berarti di dalam checkpoint di inspektornya itu ditambahkan box collider 2D di sini. Terus is triggernya juga jangan lupa dicentang. Terus source code-nya itu berarti bikin source code baru di script, yaitu kita buat source code finish point. Nanti si finish point ini di drag ke dalam, kita drag ke dalam checkpoint. Nah, ini tuh di drag kayak gini ke dalam checkpoint. Nah, kalau udah nanti di sini di checkpoint juga kita create empty lagi ini untuk buat si game manager. Oh iya, untuk codingan movement itu nanti di drag ke dalam player. Terus codingan script kamera follow. Nah, kamera follow juga nanti di drag ke main kamera. Terus gem juga di drag ke mana tuh? Ke ini strawberry 1 ke gemnya. Terus nanti untuk yang finish point juga ini di drag ke checkpoint. Nah, kalau untuk edit tampilan di scan yang kedua, di scenes yang kedua, kita ke scans ini, terus nanti
klik aja yang kedua. Nah, ini untuk mengedit tampilan yang ada di Scenes 2. Edit tampilan di Scenes 2 juga sama, caranya seperti tadi, menggunakan tile map yang ada di ground tadi, terus nanti dibuat box collidernya untuk pijakan si playernya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.